Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Denny Kurniawan di channelnya Denny Majid Channel. Teman-teman, masih seputaran asam lambung anxiety psikosomatik di pagi hari ini yang sangat cerah ya teman-teman, sangat cerah sekali nih. Saya ada di depan halaman, saya membuat video, saya sempat-sempatkan, padahal saya ini lagi menunggu, belum berangkat, masih ada di halaman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sedang mengalami asam lambung anxiety psikosomatik ini, saya temanin supaya tidak gelisah, supaya tidak takut, supaya cepat sembuh ya teman-teman. Saya doakan juga supaya cepat sembuh teman-teman. Jangan teman-teman berdiam diri di rumah, takut kemana-mana, takut keluar rumah, selalu parno lah. Seperti saya juga dulu takut kemana-mana, takut segala macam, kemana aja takut teman-teman. Jangan kata pergi jauh, keluar rumah pun saya rasakan takut seperti teman-teman. Mungkin yang teman-teman rasakan saya udah rasakan sama mungkin teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya mohon dibantu di like, komen, dan di subscribe, dan di komentar juga ya teman-teman. Nanti saya jawab apabila ada pertanyaan dari teman-teman. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang berikutnya, di video-video saya yang terbaru ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya punya waktu ya untuk mengajak teman-teman atau menemani teman-teman lah yang sedang gundah gulana atau yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini, untuk tidak berdiam diri di rumah atau ketakutan yang sedang dirasa-rasa, untuk tidak merasa-rasa yang kita rasakan ya teman-teman. Seperti saya dulu juga kayak gitu, yang selalu saya rasakan penyakit ini dan selalu takut, selalu gelisah, selalu panik ya teman-teman. Kalau teman-teman memang belum bisa mencermati atau memahami masalah penyakit ini, ayo teman-teman, saya bantu. Apabila teman-teman ingin bertanya sama saya bantu sesuai dengan pengalaman saya. Saya juga bukannya apa-apa, bukan siapa-siapa, saya cuma yang pernah mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik, dan jawaban saya juga sekedar pengalaman ya teman-teman yang saya rasakan selama penyembuhan saya selama 3 tahun ini. Buat teman-teman yang masih terdiam diri di rumah, ayo kita jaga 3P nya teman-teman, pola makannya, pola pikirnya. Kalau 3P nya teman-teman sudah jaga, ayo kita paksakan untuk keluar rumah, walaupun tidak jauh ya teman-teman, sedikit-sedikit, step by step lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita tidak terlalu berdiam diri aja di rumah, supaya ada kesembuhan, ada fresh di pikiran kita ya teman-teman, supaya teman-teman tidak terpuruk setiap hari. Saya pasti tahu karena saya mengalami ya teman-teman, sangat tidak nyamannya itu terkena penyakit asam lambung ini, karena yang saya rasakan itu sangat dahsyat sekali. Selama 3 tahun saya terpuruk di rumah dan tidak tahu cara pengobatannya waktu itu, dan tidak mengerti cara mengatasinya ya teman-teman. Tapi saat ini alhamdulillah saya sudah sembuh total, saya sudah mengerti cara-caranya, dan saya sudah memahaminya. Apabila datang sensasi yang datang, apabila ada dampak-dampak yang datang, itu alhamdulillah saya sudah memahami dan saya sudah bisa mengatasinya ya teman-teman. Buat teman-teman, jangan terlalu dibesar-besarkan masalah penyakit ini. Kita lupakan, kalau bisa ya kita lupakan masalah penyakit ini, kita cuekin teman-teman. Kita jangan terlalu banyak berpikir, kita jernihkan pikiran kita kalau bisa itu, tapi jangan terlalu kosong. Kalau bisa itu pikiran kita bawa yang enjoy aja. Memang tidak bisa langsung kayak gitu ya teman-teman, memang tidak segampang
saya berbicara ya, tapi alangkah baiknya buat teman-teman itu dicoba perlahan-lahan, pasti bakalan sembuh, bakalan sehat teman-teman seperti saya, karena saya udah menjalaninya dan saya sudah sehat selama ini, alhamdulillah ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga harus kita jaga pola makannya ya teman-teman. Paling bisa itu makanan yang pantangan itu kita harus benar-benar pantang, dan minuman pantangan itu harus kita jaga, jangan sampai kita minum dulu teman-teman. Itu kita harus sabar itu menjalani 3P nya itu teman-teman. Pola makan, pola pikir, dan pola hidupnya itu minimal itu 3 bulan. Yang saya rasakan itu 3 bulan itu saya sabarin selama 3 bulan, saya ikutin. Saya waktu itu makan sedikit karena makan saya itu nggak bisa banyak dan nggak bisa sekaligus, karena lambung saya itu, pencernaan saya dulu belum sembuh, belum normal. Makanya saya apabila makan banyak itu sakit, makan sedikit juga itu masih merasa sakit, dan sampai lagi nggak dimakan itu terasa sakit melilit rasanya di bulu hati saya teman-teman. Kalau teman-teman sedang mengalami seperti itu, ayo kita bertahan, kita harus kuat dan kita harus menjalaninya. Kita paksakan, walaupun makan 2 sendok 3 sendok, tapi kita harus rutin 2 jam sekali itu kita harus makanin teman-teman, dengan makanan-makanan yang sehat, supaya lambung kita itu tidak terlalu menggilingnya, tidak terlalu kencang lah ibarat kata, seperti gilingan gitu. Kita makan nasi yang lembek-lembek, tapi jangan makan bubur juga. Kalau bubur itu kita makan itu cepat laparnya. Kita nasi jangan yang terlalu keras, jangan terlalu lembek, jangan terlalu lembek juga, sedang-sedang aja lah, agak lembek dikit gitu. Tapi makannya, launya kita harus jaga yang pedes-pedes, yang lada, yang berbau nyengat-nyengat bumbu itu sementara kita hindari dulu teman-teman, selama pencernaan kita itu sembuh. Apabila pencernaan kita itu udah sembuh normal, udah 40-50%, itu kita udah bisa masukin makanan pantangan, tapi nggak sekaligus ya teman-teman. Kita coba, yang penting makannya enakin dulu, rasa makan kita juga harus enak. Jadi nafsu makan kita, kalau udah nafsu makan kita udah ada, kita mau makan kapan aja enak teman-teman. Walaupun kita paksakan, nafsu makan kita belum ada, itu percuma juga. Makanya kita makan itu yang adem-adem lah di perut kita, agar pencernaan kita tuh beransur-ansur pulih. Kita makannya yang sehat ya, ibarat kayak bayi lagi lah, kita manjain lagi lambung kita. Utamanya kita, lambung kita ini apabila pencernaannya sudah normal, sudah kita kasih makan nggak perih, nggak mual, nggak kembung, itu kita udah 20% lah hitungan saya. Nah setelah lambung kita udah sembuh, kita makannya lebih banyak lagi, banyak minum air putih hangat lagi, sehari 8 gelas teman-teman. Paling sedikit kita minum air putih hangat itu 8 gelas, lebih bagus lagi, mau 10 gelas 20 gelas ya. Paling efek samping kita sering kencing doang, nggak apa-apa, air putih itu bagus, yang penting air mateng. Dan pola tidurnya juga kita jaga teman-teman. Kita tidur kita tuh semalaman itu paling sedikit itu 8 jam. Kita jam 7, saya itu waktu awal-awal saya merasakan, awal menerapkan itu, saya jam 7 malam itu saya udah tidur teman-teman. Walaupun belum ngantuk, walaupun belum merasa lelah, tetap saya udah baring di kasur itu. Saya paksakan untuk berlatih supaya bisa tidur tiap hari kayak gitu teman-teman. Bantal saya tumbuk sampai tinggi, sampai 5 bantal 4 bantal lah. Saya setengah duduk lah, setengah berbaring, setengah duduk, agar biar kita nggak naik teman-teman. Kalau kita tidur sejajar itu bakalan gear kita itu langsung ke naik ke atas, karena kita sejajar ya teman-teman. Bakalan ke mulut, rasa mulut kita asem pahit ya teman-teman. Pasti dada kita, leher kita pasti panas yang kita rasakan kalau kita tidurnya sejajar. Itu saya jaga sekali itu selama berapa bulan.
saya tidur tinggi gitu. Emang pertama rasa sakit kayaknya nggak biasa. Jadi di sini kayak yang kita bilang di salah bantal lah. Di sini sampai seminggu sampai sakit itu. Tapi saya rasakan nggak apa-apa sih. Lama-lama terbiasa. Akhirnya agak sembuh, enak. Paling salah bantal gitu palingnya 1 minggu lah. 1 minggu saya rasakan hilang. Dan saya terus pola tidurnya saya jaga, pola pikirnya tetap saya jaga juga, dan pola hidupnya, olahraganya teman-teman yang penting pagi itu paling sebentar walaupun 5 menit saya itu pasti keluar rumah, saya paksakan. Tapi saya juga lihat-lihat, kadang waktu awal-awal itu saya masih takut, masih malu ya teman-teman. Saya keluarin tuh lihat-lihat orang, kalau ada orang saya balik lagi, karena saya malunya bukan malu kenapa teman-teman, karena sering ditanya udah sehat pak gitu, sakit apa sih. Nah kadang-kadang suka di situ teman-teman, saya suka ditanyanya, suka malu gitu. Saya jalan pelan-pelan, kita balik lagi, muter lagi, nggak usah jauh-jauh, depan rumah aja, depan rumah saya mesti sedikit-sedikit teman-teman. Nanti kita mau lama-lama jauh ke depan lagi, lama-lama seminggu ke depan lebih agak jauhan lagi, dikit lagi, seminggu ke depan tuh sampai 3 bulan 6 bulan saya rasakan itu. Sampai sekarang saya masih teman-teman, pagi gitu saya tetap jalan muter sama anak saya, apa enggak nganter anak sekolah. Sampai sekarang saya masih begitu, dan tetap saya minum air putih saya jaga gitu. Walaupun saya udah bisa makan apa aja lah, makan yang pedes, yang makan bantangan saya udah bisa makan, tapi saya tetap jaga porsinya karena sangat tidak nyaman kalau datang sensasi gitu. Walaupun saya udah bisa mengatasi ya teman-teman, males aja gitu, rasanya tuh nggak enak gitu ya. Tetap saya makan pedes, tapi nggak setiap malam, tiap hari makan pedes. Dan juga makanan yang kayak itu, yang junk food, yang namanya Indomie itu, kita yang selama alami asam lambung itu jangan sampai makan itu teman-teman. Itu langsung kontan sensasi yang melek itu langsung datang, langsung kita tidak nyaman datangnya. Itu yang saya rasakan waktu itu. Saya pokoknya itu saya selama hampir 1 tahun nggak makan Indomie. Tapi sekarang saya udah makan lagi teman-teman. Karena saya udah bisa, dan lambung saya udah normal lagi ya teman-teman. Udah, walaupun saya data kecil, saya udah bisa mengatasinya, dan saya udah bisa memahaminya teman-teman. Buat teman-teman yang sedang mengalami ini, ayo kita semangat, ayo kita lawan, pasti sembuh. Emang bakalan pasti sembuh teman-teman kalau kita punya keinginan untuk sembuh. Ini kan sebetulnya penyakitnya cuma sedikit teman-teman, begahnya sedikit, lambungnya cuma sedikit, kita kasih obat penenang sembuh. Tapi pikiran kita ini yang susah ya teman, yang susahnya itu ya pikiran kita. Dan kalau datang sensasi juga itu yang paling susah. Itu dulu sensasi yang datang yang paling saya takutin, itu yang paling lama saya rasakan itu adalah pusing keliengan, mau jatuh teman-teman. Itu yang paling saya takutin, bukan takut gimana, iya pokoknya takut sekali, takut jatuh, takut mati. Kalau udah pusing keloyon kayak gempa, kayak bumi ini goyang ya teman-teman. Yang saya rasakan itu yang lama itu, yang sembuhnya saya rasakan. Sampai saat ini pun kadang-kadang suka datang, tapi ya saya cuekin aja sih. Saya udah tahu, waktu saya belum tahu itu paling saya takutin teman-teman, yang namanya pusing sempoyongan tuh, seloyongan. Apalagi kalau mau berangkat ke masjid, mau sholat berjamaah itu saya nggak berani teman-teman, nggak berani itu. Selama berapa bulan, hampir setahun itu tuh saya kalau pengen sholat itu di rumah. Itu yang namanya berjamaah, jalan ke masjid itu tuh, aduh, rasa belum jalan aja, baru mau di rumah aja itu, baru pengen aja itu langsung datang sensasi, udah sempoyongan itu datangnya. Waktu dulu teman-teman. Tapi sekarang udah nggak lagi. Sekarang saya udah mau sholat jamaah, mau sholat Jumat, mau sholat di mana aja nggak apa-apa teman-teman, karena saya udah tahu, udah sembuh selama ini, sudah sembuh total, dan udah bisa mengatasinya juga.
dulu yang namanya sholat Jumat itu saya paling takut teman-teman. Untungnya waktu dulu saya kebenarannya itu dibarengin sama masalah penyakit COVID ini dari tahun 2021 itu, tahun 2020 lah, sama COVID itu kan enggak sholat Jumat itu ditiadakan waktu itu ya. Nah disitulah saya ada ambil ininya. Bukan berarti saya nggak sholat Jumat, tetap saya sholat zuhur di rumah karena dulu kan nggak boleh kan, apa katanya sholat Jumat berjamaah di masjid, kumpul-kumpul di masjid dulu. Itu saya lagi sedang-sedangnya teman-teman, lagi sedang-sedangnya merasakan penyakitnya. Saya itu sembuhnya ini di pas pertengahan 2021 lah, pertengahan 2002 awal tuh saya udah 70-80%. Nah kesini ini ada tuh 2002 itu sekarang alhamdulillah udah sembuh normal total lah. Saya udah bisa apa aja semua. Saya udah pergi jauh pulang kota, udah bisa bawa mobil sendiri, udah bisa, udah kerja, udah aktif lagi setiap hari, pergi pagi pulang malam, saya udah jalani semua teman-teman. Mau berangkat kemana aja saya udah coba. Di cuaca dingin saya ke puncak, saya ikut camping sama anak istri semalaman, nggak ada datang sensasi karena saya enjoy. Saya pikiran saya udah plong, kita buang semua pikiran penyakit yang selama ini kita rasakan ya teman-teman. Kita bawa enjoy aja, yang penting kita ringankan pikiran kita yang jenih-jenih. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.